Halo, assalamualaikum. Ini adalah barang hasil flash sale Lazada sekitar 2 minggu lalu kayaknya ya. Baru saya unbox kali ini, baru sempet. Dan ternyata flash sale kali ini ya di luar ekspektasi ya, nggak sesuai harapan. Iya, nggak sesuai harapan. Flash sale-nya jam 10. Saya buka Lazada jam 10.27, masih ada. Memang nggak semua warna masih ada ya. Tapi warna yang bagus menurut saya masih ada dengan varian yang masih lengkap, storage dan RAM-nya. Kemudian diperkirakan akan dikirim dalam 3-5 hari ke depan. Ternyata besoknya habis bayar udah nyampe nih. Good job Lazada ya. Walaupun di luar ekspektasi, nggak sesuai harapan, tapi malah lebih baik kalian. Dan good job juga buat brandnya yang no goib-goib. Jadi semua yang beli dibatas stoknya, cuma satu boleh belinya. Dan buat yang belinya di webstore, bukan di e-commerce, selamat sedih, lebih lama datangnya. Ya, ini adalah Poco M3 Pro 5G. Oh, ini banyak banget ininya, pengamannya. Ya, dengan kardus warna kuning seperti biasa dan ada sedikit ini ya, stiker ditempelin di sini. Xiaomi, garansi resmi, kami buatan Indonesia. Ya, ini dibuat di Batam pasti. Dan kita lihat di sisi belakang kardusnya seperti biasa ada highlight dari speknya. Koneksi 5G akan bervariasi dan tergantung berdasarkan wilayah, kemampuan operator lokal, dan ketersediaan jaringan. Jadi walaupun ini smartphone 5G, belum tentu bisa langsung dapat sinyal 5G di daerah kamu. 5G sekarang di Bandung aja baru ada 2 lokasi, Telkom University sama ITB ya. Kalau Jakarta ada beberapa tuh. Silahkan cek aja 5G-nya Telkomsel ada di mana saja. Semoga nanti operator lain juga ikut menyusul dan makin luas cakupannya. Nanti kita lihatlah siapa yang berhasil menghadirkan 5G pertama di Cimahi. Kemudian kita lihat highlight speknya, MediaTek Dimensity 700 with dual 5G. Oke, ini 7 nanometer ya si prosesornya, high performance dibilangnya. 6,5 inci, Full HD+, dot display 90Hz, dynamic refresh, red switching. Nah, ini udah bisa dynamic switching nih, jadi nggak mentok terus di 90Hz. Jadi harusnya baterainya lebih hemat dibandingkan Poco F3 kemarin ya. Poco F3 itu menurut saya baterainya rada-rada boros karena dia mentok terus di 120Hz layarnya. Tapi kalau kamu turunin ke 60Hz sih lebih hemat biasanya. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt dan kameranya 3, 48 megapiksel juga. Berarti kurang lebih mirip ya kamera belakangnya sama kemarin apa yang saya unbox, Samsung Galaxy A22 5G. 3 kamera di belakang dan kamera utamanya 48 megapiksel. Baterainya juga sama 5000 mAh, tapi A22 5G itu 15 watt saja fast chargingnya. Sama belum punch hole kameranya. Jadi masih drop notch, dew drop. Infinity display, kalau ini sudah pakai punch hole, lubang di tengah ya. Sama 90Hz layarnya, Full HD Plus juga. Kalau ini 6,5, kalau A22 itu 6,6 inci si dimensinya. Ya, diproduksi di Batam dan saya dapat yang warna biru, RAM 6GB, storage 128GB, sama persis dengan Galaxy A22 5G 5G. Bedanya di harga ya. Ini saya dapatkan flash sale-nya sih Rp2.899.000. Kalau A22 3.299, tapi pre-ordernya sih biasa Samsung, bonusnya banyak banget. 1,4 katanya kalau dirupiahkan ya bonusnya. Ya, ntar kita lihat lah dari performa. Nggak akan saya compare. Kita lihat aja di reviewnya masing-masing ya. Nggak compare. Males baca responnya. Udah senetral apapun, udah seimbang apapun, tetap responnya ya nggak suka sama brandnya. Kebahas jeleknya, pada protes. Ya gitulah. Jadi saya males compare ya. Dan ini ada ucapan greeting dari Alvin Ce. Selamat datang di Poco Cloud. Cloud ini kayak aliran kepercayaan gitu ya. Saya rada kurang suka sih dengan istilahnya, tapi ya mungkin itu kreativitasnya Poco karena harus agresif banget biar bisa jual banyak dengan keterbatasan budget. Pasti budgetnya lebih di bawah produk-produk Xiaomi kayak Redmi atau Mi series ya. Karena ini mepet banget antara spek sama harga nih. Kemudian apa nih? Poco mewakili kepribadianmu yang berani, beda dan paling utama. Oke. Oh ini pendobrak kemapanan. Ini yang seperti bahas rame di sosial media, pendobrak kemapanan. Semoga pendobrak kemapanan itu bukan artinya iri-irian sama yang lebih mapan ya. Karena
kesuksesan tidak dibangun atau didapatkan dalam satu malam. Ini udah 5 menit, saya belum keluarin handphonenya bahkan. Ya gitu, kalau bahas Poco tuh selalu banyak hal menarik ya. Sorry ya. Ya udah, kita percepat, kita langsung keluarkan semua isi di dalam paket penjualannya. Oke, ini dia isinya, dan ekstranya dibandingkan Galaxy A22 5G, dia punya softcase bawaan ya. Softcase-nya agak kaku, ya cukup tebal, dan sampai ke depan nih menutup. Dan ada penutup lubang charger, yang mana saya kurang nyaman. Biasanya ada yang penutup lubang charger gini, bikin lama kalau mau ngecas atau nyolok kabel data. Tapi ya udahlah. Oke, jadi jack audionya ada di atas sama loudspeaker. Loudspeakernya stereo kayaknya. Kita lihat kabel datanya, made in China. USB Type A ke USB mana ini? Type C. Type C kah? Ya, Type C. Tapi anehnya tidak ada aksen warna kuning atau orange, putih semua. Kemudian kepala chargernya udah geser nih ininya, si kertasnya. Oh, kepala chargernya maksimal malah 22,5 watt ya. Smartphone-nya sendiri support 18 watt. Oh iya, ini ada kartu garansi, kebijakan garansi resmi, dan daftar service centernya yang banyak sekarang Xiaomi. Mantap, makin maju makin berkembang. Kemudian ada quick start guide-nya, panduan memulai cepat. Ini udah tadi, dan ini SIM tray ejectornya. Oke, nah ini dia smartphone-nya, masih dibalut plastik seperti ini. Ada spek highlight-nya yang sebetulnya udah ada di belakang kardusnya tadi, jadi nggak akan saya bahas lagi. Oh, warna birunya kece pemirsa. Glossy gimana gitu ya. Ini syutingnya biasanya rada susah yang kayak gini, tapi kece asli. Mungkin yang kuning akan lebih mudah buat ngeluarin warnanya pas syuting. Pengaturan sudut cahayanya. Ya, saya masih noob lah soal videografi ya. 2,9 juta dapat 6128, Dimensity 700, Full HD, 90 Hz, kamera belakang 3, 4822 ya kalau nggak salah ini kameranya. Ya, tidak ada lensa ultra wide kelihatannya. Jadi wide, makro, dan depth. Dengan LED flashnya 2 tone sekarang. Dan ada apa itu ya? Ada, nggak tahu. Kayaknya cuma hiasan doang atau apa di samping LED flash itu. Logo Poco, desain by Poco, dan tulisan 5G di situ. Ini warna birunya. Oh is, kece. Kece-kece sih Poco. Desainnya harus diakui. Cara nempatin aksen hitamnya keren-keren. Poco M3 biasa keren. Kalau Poco X3 nggak ada ya, bulat doang ya hitamnya. Jadi M3 ini keren-keren cara dia nempatin aksen hitamnya. Gede-gede. Dan bikin kelihatan distinktif, beda ya dari yang lain. Oke, kita lihat sisi atas. Di sini ada ini ada 2 warna hitam mengkilap. Ini kayaknya ini ya, infrared blaster. Sama apa satu lagi? Lubangnya cuma 1, dan saya belum tahu ini apa loudspeaker atau noise cancellation microphone. Yang jelas jack audionya ada di atas, dan sisi atasnya dipapas lurus. Jadi buat gaming nanti enak pegangnya. Sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, kemudian volume rocker. Dan sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang. Saya belum tahu nih, apakah ini stereo atau tidak ya. Saya nggak ikutan acara launchingnya, nggak nonton. Jadi cuma lihat harganya, pas flash sale beli, itu pun ada telat. Ini sudah terpasang anti gores, tapi bubble. Nanti mungkin saya lepas aja. Sisi kiri ada SIM tray, dan SIM tray-nya, kalau yang saya lihat di teman-teman yang lain sih, ini hybrid. Nah, itu cukup disayangkan. Ya, benar hybrid. Jadi 2 nano SIM card, tapi nggak bisa pakai micro SD, atau kalau mau pakai micro SD, nggak bisa dual SIM, single SIM aja. Tapi ini saya gadang-gadang smartphone buat dipakai buat gaming nantinya, kalau lagi suntuk. Karena dengan harga segini, dapat Dimensity yang sekarang lagi naik daun banget, prosesor dari MediaTek, ini udah keren ya. 6128, dan kita akan nyalakan. Ini kamera depannya cukup besar, tidak terlalu kecil, tapi wajar juga sih buat ukuran Poco yang mengedepankan performa lawan harga. Biasanya hal-hal kayak ukuran kamera yang memenuhi layar, tidak bisa terlalu kecil, itu jadi trade-off yang harus kita maklumi ya. Ini nih ganggu nih bubble si screen protectornya, sayang, nggak rapi. Oke, MIUI 12, dan kita akan kembali dengan pembahasan softwarenya ya.
A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan saya baru ngeh kalau wallpapernya Poco seperti ini ya, hitam dengan sedikit aksen merah-merah kayak gitu. Dan kita lihat ya, kalau Poco ada launchernya ya, atau application drawernya, dan kita bisa hitung dengan mudah kalau gitu. Bloatware-nya kita mulai dari sini nih, Amazon, Blog, Booking, Bubble, Das, ini game. Facebook kita skip atau hitung. Facebook 6, Get Apps, Jewels, Lazada, LinkedIn, Netflix. Mi Video, Mi Browser bisa dihitung bloatware sih sebetulnya, tapi itu bawaannya MIUI atau Poco UI. Loh. Dia ke atas lagi, kayaknya dia nginstal sesuatu deh. Tadi udah sampai Netflix, ingat saya. Noveltoon, PUBG Mobile, apa tuh? Kayaknya bukan gamenya deh. Kemudian Snack Video, dia update terus, ada tambahan lagi. TikTok, Tailfun, Tokopedia, tumben langsung masuk. Twitter, WPS 13, tapi WPS ini kepake sih ya, kurang lebih segituan. Dan dia masih install 5 aplikasi lagi, makanya tadi nambah-nambah terus. Oke lah, kalau gitu sekarang kita lihat settingan untuk layarnya. Bener nggak sih refresh rate-nya sudah bisa dynamic? Ini ada dark mode juga. Refresh rate masih ini loh, masih 60-90, 60-90. Atau mungkin di 90 Hz nanti dia akan turun sendiri ya di aplikasi yang nggak support. Yang jelas ini layarnya IPS 90 Hz, dan kita lihat about font di atas, MIUI-nya sudah ada update tuh, dan sekarang masih versi 12.0.1 global stable. Dari 128 GB, storage-nya terpakai 19,7 GB. Jadi masih ada 108,3 GB free ya. Kemudian Android-nya Android 11, tuh, tentu saja. Dengan security update-nya di 1 Mei 2021. Nih, kalau update dia naik nggak kira-kira security patch-nya? 273 MB. Optimization, increase system stability, sama reduce system lag. Kita download sambil kita lihat kameranya sekarang. Di paling kiri ada mode Pro, dan ini bisa set shutter speed manual nih dari 1/4000 sampai dengan 30 detik, mantap. Kemudian ada fokus manual juga, white balance, ISO, dan exposure compensation. ISO-nya dari 50 sampai dengan 6400, mantap. Dan bisa pilih mau pakai yang 48 megapiksel Ultra HD di mode Pro-nya. Untuk video, kamera belakang resolusinya maksimal 1080p 30 fps ya, Full HD 30 fps. Nggak bisa frame rate-nya lebih dari itu maksimal. Ini frame-nya, rasionya. Kalau kamera depan, oke, sama Full HD 30 fps. Nah, yang menarik tadi kamera belakang kayaknya bisa ngerekam pakai makro kamera. Tapi maksimal di 720p ya, 30 fps. Mantap. Nah, ini mode foto biasa, ada HDR, AI. Ini rasio layarnya. Dan untuk mode 48 megapikselsnya kayaknya di kanan, nanti di more ya. Kalau makro di sini. Nah, ini yang saya rada bingung. Kenapa makro nggak ada di more aja? Atau di sini buat ganti lensa gitu. Ya, ini nggak ada ultra wide ya sayangnya, jadi adanya lensa wide, lensa utama, lensa bokeh, ini buat portrait mode seperti ini, dan lensa makro. Nah, buat 48 megapiksel, mode ultra HD-nya ada di more. Kemudian ada night mode juga, short video, time lapse, slow motion, dan panorama. Kamu bisa edit juga, bisa diubah jadi gitu tampilannya, dan bisa ditambahkan ke menu utamanya ya, si mode-mode ini. Oke, itu dia kameranya. Apalagi yang mau dibahas? Kayaknya udah dulu aja kali ya. Ada kedip-kedip di situ. Itu bukan notif LED ya. Itu adalah proximity sensor. Saya belum tahu apakah ada LED notification di smartphone ini. Mengingat ini tidak bisa always on display karena bukan layar AMOLED. Ini layarnya IPS 90 Hz. Buat gaming sih udah enak menurut saya. Saya belum coba deh. Yang udah saya coba tuh 720 ya Dimensity-nya. Dimensity 700 belum coba. Jadi nanti harus kita coba dulu. Ralat ya. Harusnya enak, tapi belum saya coba karena harusnya doang menurut ya di launchingnya yang sempat saya lihat cuplikan-cuplikannya. Ada ini juga kan salah spek dari lawan yang di compare.
Nah itu dia nih, kalau senang compare ya harus untungnya legowo. Alvin langsung minta maaf atas kesalahan speknya dan diperbaiki. Ya kalau dari kejadian itu menurut saya harusnya mengajarkan semua pihak bahwa kesalahan itu bisa saja terjadi karena namanya juga manusia yang mengerjakan slide presentasinya atau foto Instagramnya. Jadi kalau misalkan ada salah spek ya silakan hubungin saja Japri, perbaiki, mohon perbaikan. Kalau misalkan memang itu produk kami gitu, speknya yang benar yang seperti ini, bukan seperti itu. Nggak usah kebakaran jenggot di sosial media, yang mana biasanya kalau atasnya saja sudah kebakaran jenggot, gimana bawahnya, gimana fans garis kerasnya. Jadi menanggapi dengan bulian-bulian yang sebetulnya tidak perlu, buang-buang waktu saja. Ya memang salah spek, tapi kan nggak jomplang juga, nggak dibilang terus terang-terangan juga itu produknya siapa, walaupun ya kelihatan lah mirip-mirip, ada tipenya yang tertutup sedikit. Ya tahulah yang dibahas apa kan, yang kemarin sempat rame di Instagram. Tapi ya kalau ngelihat Oppo saja salah spek sama Xiaomi waktu di compare, mereka adem-adem aja tuh. Ya udah, contoh yang kayak gitu aja, yang adem-adem aja. Koreksi, protes, ya kan protes melalui jalurnya tersendiri, bukan di sosial media, bukan di media umum, yang mana bisa memicu pertikaian yang harusnya tidak perlu ya, pertikaian horizontal antar fans dan brand. Ya sudah, gitu aja unboxing Poco M3 Pro, sebuah smartphone yang memiliki value yang tinggi tentu saja dibandingkan harganya, walaupun belum tahu kualitasnya, termasuk kameranya, performanya sih harusnya bagus, tapi saya belum coba sendiri juga, karena mungkin dari masalah software bisa aja mempengaruhi performa ini kan, hardware-nya. Kemudian juga, ini back covernya kece, warnanya yang kuning mungkin lebih kece lagi, tapi birunya juga nggak kalah kece. Feels-nya enak di tangan, ergonomis, smooth di kulit. Cuma satu sih yang kerasa, tidak terlalu premium, tidak terlalu solid kerasanya. Boleh. Nih, saya sedikit bandingkan. Ini A22 5G. Bukan buat ini ya, bukan buat bagus-bagusan mana. Cuma ini sama-sama baru saya unbox dan feels-nya harus diakuin ini lebih solid. Tapi sisanya ya harus dibandingkan lah. Harga juga memang Poco lebih murah. Ya udah gitu aja. Kita tidak berusaha compare, saya tidak mau menambah keributan yang sudah Poco lakukan. Good job Poco, flash sale-nya cepat dikirimnya, 1 hari setelah order sudah nyampe di Cimahi. Stoknya juga aman, dan semoga ini smartphone-nya memuaskan ya. Nanti kita cek kalau saya ada waktu. Doain aja ada umur, ada rezeki, ada kesempatannya buat bikin video review lengkapnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.